Halo, Lause Laura dan Lause Anastasia. Halo. Minggu ini adalah minggu kedua PMPI. Saat ini kita akan mendiskusikan memberi diri kita untuk pekerjaan Tuhan, khususnya penginjilan. Hmm, Lause, memberikan diri itu apa sih? Nggak ngerti deh maksudnya. Iya, maksudnya memberi diri itu kayak menjadi hamba Tuhan atau pendeta ya loh, Sa? Lause memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan atau pendeta hanya merupakan salah satu panggilan dari pekerjaan Tuhan. Bila saya mengatakan salah satu, berarti masih banyak profesi lain yang dapat dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bicara tentang memberi diri, Tuhan Yesus telah memberikan contoh sempurna bagaimana dia memberikan dirinya untuk mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Yesus memberikan dirinya dengan bersedia menjadi manusia dan mati di atas salib untuk menebus semua orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dirinya bukan hanya diselamatkan, tetapi juga akan menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1 tuh memberi nasihat kepada semua orang percaya untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh itu berarti mempersembahkan seantero hidup kita atau secara totalitas untuk Tuhan. Semua yang kita miliki, baik itu talenta, harta, waktu, seluruhnya kita berikan untuk Tuhan. Jadi di sini jelas, memberi diri untuk pekerjaan Tuhan itu bukan berlaku untuk hamba Tuhan saja, tetapi untuk semua orang percaya. Hmm, itu ya. Tapi kalau buat kita sekarang, konkretnya tuh kayak apa sih maksudnya yang memberi persembahan hidup gitu loh? Maksudnya kita harus semuanya sama Tuhan gitu? Atau gimana? Iya tuh loh, Sa. Yang pasti bukan seperti Abraham mempersembahkan hidup Ishak di atas mezbah korban ya. Ini ya loh, mempersembahkan hidup buat Tuhan tuh, tolong ya kita jangan berpikir selalu hal-hal yang wah, yang gede gitu ya. Melakukan hal yang kecil pun bisa. Yang penting kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jelas saat kita melakukannya itu jangan tujuannya untuk diri kita, untuk kepentingan kita, untuk supaya kita dipuji orang, tapi murni untuk Tuhan. Contoh konkretnya itu banyak banget. Seperti mentaati firman Tuhan, mentaati peraturan yang berlaku, mengucap syukur, berdoa, melayani di gereja, mengontrol perkataan, memberi pertolongan, dan masih banyak lainnya. Betul-betul. Tapi loh, kita taat di dunia ini 100% itu kayaknya gimana ya? Agak susah kayaknya loh kalau harus taat 100%. Ya nggak sih? Iya, setuju deh loh Selala. Apalagi kadang ya di tempat kerja kita dituntut untuk sedikit-sedikit bohong. Agak susah ya. Susah banget. Iya loh, ya. Untuk taat 100% kepada perintah Tuhan memang tidak mudah. Tapi bukan berarti kita menyerah untuk mentaatinya. Kita harus berusaha dengan mengandalkan Tuhan agar kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat, seperti yang sempat saya katakan di awal, mempersembahkan diri kepada Tuhan itu berarti memberikan diri secara totalitas. Kalau totalitas itu kan bukan setengah-tengah, tetapi seluruhnya buat Tuhan. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang memberi diri, saya mau ajak Lause tuh untuk melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 10. Bunyinya kayak ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau hidup di dalamnya. Nah, Lause, di dalam ayat ini ada kata hubung yang menarik untuk kita perhatikan bersama, yaitu kata hubung untuk. Kata hubung ini ditulis setelah kalimat diciptakan dalam Kristus Yesus untuk.
Kata hubung ini memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan kita kembali di dalam Kristus untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan apa ya? Untuk melakukan pekerjaan baik. Kerjaan baik seperti apa? Apakah seperti gemar memberi santunan ke panti jompo, rajin pergi ke gereja, atau tekun membersihkan rumah? Tentu bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi, pekerjaan baik seperti apa yang dimaksud di sini? Paulus mengatakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini luar biasa. Sebelum apa? Sebelum kita percaya kepada Yesus. Artinya, Tuhan punya suatu tujuan atau visi atau pekerjaan atas diri kita sebelum kita menjadi anak Tuhan. Sebagai orang percaya, saat ini kita bertanggung jawab untuk mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kalau kita perhatikan di kalimat terakhir ayat ini, dikatakan, ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya ada suatu panggilan yang Allah persiapkan, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Ya di dalam visi itu. Panggilan ini adalah panggilan yang unik bagi kita. Mengapa? Karena kita ini buatan Allah. Semua orang diciptakan Allah berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap orang itu berbeda dari fisik, kemudian talenta, dan lain sebagainya. Di dalam mengerjakan panggilan Allah ini, setiap orang percaya dirancang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tapi ya Lose, kadang-kala ya suka bingung gitu loh Lose. Maksudnya dibandingkan Lose-Lose yang lain, mungkin nggak banyak nih yang bisa kita lakuin. Belum lagi udah ribet gitu di tempat kerja kan Lose kan, ya udah sibuk banget. Jadi kayaknya gimana ya, agak sibuk gitu loh, nggak terlalu banyak nih yang bisa dilakuin Lose. Iya, sama banget nih Lomso. Aku juga ngerasa kayak gitu. Kadang waktu pelayanan aku ngerasa nggak ada nih, nggak banyak yang bisa aku lakukan. Iya, selasa melayani Tuhan tuh anugerah ya. Jadi ini kepercayaan besar dan kita jangan rendah diri ya. Di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tuh setiap orang itu diberi talenta oleh Tuhan masing-masing ya, berbeda satu dengan yang lain. Ada yang dikasih satu, ada yang dikasih dua, bahkan ada yang 5 talenta. Yang penting Lauso tuh mengerjakannya dengan sebaik mungkin, mempersiapkan apa yang akan diajarkan kepada anak-anak Sweety Kids dengan baik, setia pada firman Tuhan, dan tentu ya mengandalkan Tuhan. Oke Lose, tapi yang Lose mau nanya lagi nih, gimana sih caranya kita tuh bisa tahu visi Tuhan buat kita yang spesifik gitu loh? Maksudnya kan kalau visi secara besar kan ya kita harus memberitakan Injil ke semua orang, tapi yang secara spesifik tuh gimana sih Lose? Masa kita nebak-nebak terus doa terus nebak kayak TTS gitu kan nggak bisa ya Lose ya. Iya, soalnya kalau zaman dulu kan kelihatannya enak banget ya Lause ya. Tuhan Yesus tuh ngomong langsung. Ada suaranya ke Musa, ke nabi-nabi lain. Terus murid-murid Yesus bahkan bisa tinggal sama-sama Yesus secara fisiknya. Nah, jelas kan jadinya apa yang Tuhan Yesus mau bisa langsung diomongin. Nah, tapi kalau zaman sekarang gimana ya Lause? Nah, ini pertanyaan Lauso sangat baik nih. Mengetahui visi Tuhan, visi apa yang harus kita kerjakan adalah hal yang penting ya untuk kita pahami, dan setelah kita tahu tentunya harus dilakukan ya. Nah, untuk dapat mengetahui visi Tuhan, saya tuh mengutip istilah SHAPE ya yang diungkapkan oleh Rick Warren. SHAPE itu merupakan sebuah akronim. S-nya itu spiritual gift atau karunia rohani ya. Nah, kita bertanya pada diri kita, karunia rohani apa yang kita miliki ya. Kemudian yang H-nya itu heart atau hati, apa sih yang kita sukai, apa yang memotivasi dan menyegarkan kita sehingga kita benar-benar terlibat. Yang selanjutnya A, itu abilities atau bakat. Bakat dan keterampilan apa yang kita miliki dan yang telah kita pelajari. Lalu P, personality atau kepribadian, di mana kepribadian kita yang paling cocok saat kita melayani atau saat kita bekerja.
itu experience atau pengalaman apa yang kita miliki yang telah membentuk diri kita sampai sekarang ini. Nah, langsung bisa coba gali ya pengertian dari akronim SHAPE tadi ya di dalam diri kita. Tapi jangan lupa kita harus berdoa supaya kita tuh punya kepekaan apa sih yang Tuhan mau buat diri kita. Nah, setelahnya kita harus melakukannya dengan segenap hati untuk memuliakan Tuhan. Oh iya, di Minggu PMP ini saya mengajak agar kita semua tuh terlibat di dalam pengabaran Injil. Langsung bisa terlibat dalam bentuk dana, daya, ataupun doa. Pengabaran Injil bukan hanya tugas hamba Tuhan semata, ataupun tugas langsung sedikit, tetapi tugas semua orang percaya. Oke, siap. Thank you, Lose, buat penjabarannya. Jadi kita tuh lebih ngerti apa sih yang Tuhan mau dalam diri kita. Ya kan, Lose? Betul. Thank you, Lose. Sudah lebih jelas sekarang. Sama-sama.